Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdan Hibatullah Faidinda. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Aida Rizkiatul Zahra dan Imaratul Inayah, ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah pasca diklat KSP Principium yang berjudul Optimalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut UITE dalam upaya penanganan hoaks di masyarakat, ditunjang dengan aplikasi Hoaxbuster Tool atau disingkat HBT. Latar belakang dalam karya tulis ilmiah ini adalah banyaknya kasus penyebaran hoaks melalui media sosial dengan perkembangan informasi yang sangat cepat dan perlunya penanganan penyebaran hoaks melalui regulasi dan teknologi informasi. Kerangka berpikirnya diawali dengan kebutuhan masyarakat akan penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks, lalu perpindahan masyarakat menuju Society 5.0 dan masa pandemi COVID-19 dibarengi dengan maraknya penyebaran hoaks. Lalu upaya penegakan hukum melalui teknologi berbasis aplikasi, melalui aplikasi HBT, namun masih terdapat kekurangan dalam aplikasi tersebut. Dan perlu dilakukan kajian pada media yang sudah ada, yaitu aplikasi HBT, agar menjadi lebih optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imaratul Inayah. Kemudian kami merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa dasar hukum dalam pemberantasan hoax? Hoax di sini diartikan sebagai usaha untuk menipu pembaca atau pendengar dengan tujuan agar mempercayai sesuatu yang diciptakan sebagai berita bohong. Penyebaran berita hoax ini bertujuan untuk menggiring opini publik sebagai dan membentuk persepsi untuk menguji kecerdasan pembacanya. Penyebaran hoax ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 tahun 2008 UITE. Jika melanggar ketentuan di atas, maka terdapat sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana penegakan hukum yang efektif dalam pemberantasan hoax. Saat ini, Indonesia memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang pertukaran informasi dan proses transaksi secara elektronik. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau disebut UITE yang dijadikan hukum terkait cyber di Indonesia. UITE mengatur penggunanya yang melibatkan internet sebagai sarana dalam beraktivitas. Fungsinya sangat dibutuhkan pada zaman sekarang karena perkembangan teknologi sangat pesat dan semakin luas jangkauannya. Namun, terdapat banyak halangan dalam merealisasikannya. Hoax menjadi besar dikarenakan pesatnya pertumbuhan pengguna media sosial dan dari berbagai aspek pertukaran dan persebaran informasi. Hal ini menimbulkan kebingungan terhadap masyarakat yang berintelektual dan di sisi lain, masyarakat sangat mudah mempercayai suatu berita atau informasi yang belum tentu kebenarannya. Dalam penegakan hukum, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan. Di antara faktor tersebut, yang paling dominan untuk menggerakkan hukum ke dalam masyarakat ialah faktor manusia. Karena citra hukum akan lebih banyak ditentukan, baik dalam tahap pembuatan hukum dan pada pelaksanaannya. Salah satu hal yang menyebabkan mudahnya masyarakat terkena berita bohong atau hoax dan menerima kemudian menyebarkan kembali adalah rendahnya tingkat literasi di masyarakat. Terdapat 3 faktor mengapa masyarakat Indonesia mudah terpengaruh berita bohong, yaitu minat baca yang masih sangat kurang, tidak memeriksa kembali kebenaran dan keaslian berita yang diterima, dan masyarakat Indonesia yang sangat cepat untuk menyimpulkan suatu peristiwa yang sedang terjadi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pendidikan pengetahuan dan niat dalam mencari tahu kebenaran yang lebih jelas. Masyarakat Indonesia juga sangat mudah untuk menyebarkan kembali secara sengaja dan telah diketahui bahwa sejak dahulu orang Indonesia suka berkumpul dan membicarakan hal yang belum jelas kebenarannya. Solusinya untuk mengurangi dari dampak hoax, yaitu dengan berhati-hati dengan judul yang bersifat provokatif, karena dari hal tersebut menyebabkan masyarakat sangat mudah untuk mempercaya dan terprovokasi. Selanjutnya, membaca dan melihat dengan cermat sumber berita agar selalu waspada. Yang terakhir, periksa keaslian fakta dari berita tersebut dan masyarakat jangan mudah tertipu dengan berita yang provokatif. Edukasi dalam literasi digital
untuk mengenali hoax juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran. Pada tahun 2018, Mavindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia merilis sebuah aplikasi untuk memberantas hoax, yaitu Hoaxbuster Tool. Hoaxbuster Tool ini membantu masyarakat untuk terhindar dari informasi yang salah, memantau serta mendeteksi berita hoax di internet dan sosial media. Namun aplikasi ini tidak terjalankan secara lancar dan terakhir diperbarui pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aida. Selanjutnya akan dibacakan terkait Hoaxbuster Tool oleh Aida. Kemudian, bagaimanakah efektivitas aplikasi Hoaxbuster Tools dalam mencegah hoax? Aplikasi ini memiliki 7 fitur. Yang pertama ada lapor hoax, alat pencarian, alat cek gambar, media sosial, alat cek video, pengecekan orang, dan spesial. Di halaman utama, kita dapat melihat bahwa di pojok kanan atas ada titik 3 di mana di situ adalah tempat pengaturan bahasa. Ada 2 pilihan bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian, laman depan yang kosong ini dapat digunakan masing-masing orang untuk memilih tools favorit yang ingin digunakan. Karena banyak sekali tools-tools dalam fitur aplikasi HBT ini yang itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang dalam menggunakan aplikasi ini. Fitur pertama yaitu lapor hoax. Di sini pengguna dapat melaporkan hoax yang ditemukan di dalam suatu platform media sosial, kemudian dilaporkan ke aplikasi HBT ini. Di sini pengguna dapat mengisi nama, email, kemudian judul berita yang dianggap itu merupakan berita bohong. Kemudian pengguna dapat menyertakan teks yang dianggap itu merupakan hoax, serta di sana terdapat kolom untuk menuliskan pesan dari kita kepada basis data lapor hoax. Di sini pengguna juga dapat melampirkan gambar atau file berjumlah 4, kemudian pengguna dapat mengirimkan laporan tersebut dan akan diproses dalam basis data HBT. Fitur selanjutnya yaitu alat pencarian. Di sini terdapat 3 tools, yaitu anti-hoax search engine, pencarian Google, dan pencarian hoax. Di sini AC atau anti-hoax search engine merupakan tools kunci untuk mencari berita yang sesuai dengan faktanya. Jadi AC ini merupakan fokus kita untuk mencari kebenaran dari berita-berita yang bertebaran di media-media sosial. Karena di AC sendiri, jika kita mencari berita di sana atau informasi di sana, maka kita akan mendapatkan berita dari 15 media terpercaya yang telah diseleksi oleh Dewan Pers. Kemudian pencarian Google itu dapat digunakan untuk mencari sesuatu di Google, melalui website Google dengan frekuensi jaringan internet yang 5 kali lebih rendah. Kemudian ada pencarian hoax, di mana pengguna dapat mengakses basis data berita hoax di Turnback Hoax ID. Fitur selanjutnya adalah alat cek gambar. Di sini terdapat 2 tools, yaitu image search yang digunakan untuk mencari foto yang ingin diketahui informasinya. Kemudian ada JIMF, yaitu Jeffreys Image Metadata Viewer,
untuk mengecek URL gambar dalam suatu web. Fitur selanjutnya yaitu fitur media sosial. Di sini terdapat dua tools, yaitu Follower.me dan Graph.tips. Follower.me dapat digunakan untuk menganalisis akun publik Twitter dan mencari kebenaran apakah akun tersebut merupakan akun asli atau akun palsu. Kemudian ada Graph.tips yang dapat digunakan untuk mengecek akun Facebook. Di sana kita dapat mencari kebenaran dari postingan orang, foto, halaman, tempat, video, acara, dan pencarian teratas. Kemudian ada fitur alat cek video. Di fitur ini terdapat 3 tools. Yang pertama, Keyword Search. Yang kedua, YouTube Data Viewer. Yang ketiga, watchframebyframe.com. Keyword Search ini berfungsi untuk mencari video yang diunggah di lokasi tertentu. Kemudian untuk YouTube Data Viewer ini berfungsi untuk melihat berita dalam video-video YouTube. Kemudian untuk Watch Frame by Frame itu berfungsi untuk melihat kebenaran video dari website tersebut. Kemudian terdapat fitur pengecekan orang, di mana di fitur ini terdapat 4 tools. Yang pertama terdapat tools Field, yang kedua PQ, yang ketiga Spokeo, yang keempat People Finder. Untuk fitur yang pertama, berfungsi untuk mencari orang yang memiliki email, username, maupun nomor telepon. Untuk fitur PQ ini berfungsi untuk mencari orang yang dikenal pengguna dengan memasukkan nama depan, nama belakang, dan lokasi yang ingin dicari. Untuk fitur Spokeo ini berfungsi untuk mencari orang dan melakukan reuni dengan mencantumkan nama, email, nomor ponsel, dan alamat. Untuk fitur yang keempat ini berfungsi untuk menemukan orang di Facebook dengan mencantumkan nama, tempat tinggal, dan identitas lainnya. Selanjutnya ada fitur spesial. Dalam fitur spesial terdapat Intel Techniques, yaitu pelatihan menjadi seorang Intel melalui buku, podcast, dan video pelatihan. 3 lainnya yaitu permainan seperti Produsen Hoax, Klinik Misinformasi, dan Troll Factory. Produsen Hoax dan Troll Factory merupakan permainan untuk membuat hoax, sedangkan Klinik Misinformasi adalah permainan edukasi tentang pengetahuan seputar hoax. Kesimpulan berdasarkan pembahasan di atas, yang pertama yaitu untuk menanggulangi penyebaran berita bohong atau hoax, pemerintah membuat beberapa dasar hukum. Di antaranya terdapat pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, terkhusus Jungto dalam pasal 45A Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Yang kedua, pemerintah diharapkan dapat semakin fokus terhadap penegakan hukum yang ada, terutama pemberantasan hoax, serta mempermudah pengaduan terhadap kasus hoax. Yang ketiga, bekerja sama dan mengoptimalkan teknologi berbasis aplikasi dibarengi dengan memberi sosialisasi literasi digital pada masyarakat. Yang keempat, HBT dapat dijadikan salah satu solusi untuk menghadapi sirkulasi informasi di masa Society 5.0, dan Hoaxbuster Tool dapat digunakan sebagai pencegahan represif terhadap berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Sarannya, aplikasi Hoaxbuster Tool sudah sangat bagus untuk saat ini, namun kelengkapan fitur yang baik belum termasuk panduan penggunaan dan tampilan yang membingungkan pengguna. Sangat disarankan untuk Mavindo dan pemerintah mengoptimalkan fitur Anti-Hoax Search Engine atau disebut ASE, guna memaksimalkan aplikasi yang sudah siap disosialisasikan secara masif dan massal. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.